hari ini bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka mungkin nanti penjelasan tentang tutup SKP triwulan 1 untuk yang PNS dan yang keduanya adalah tentang program Nyaah Kaindung yang merupakan program dari Provinsi Jawa Barat. Nah mungkin kita pertemuan ini tidak akan lama, kurang lebih 1 jam. Dan untuk mengaktifkan waktu, mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu waktu dan tempat disilahkan, Pak. Enggak. Terima kasih, Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati para manajemen SMK Negeri 1 Cimahi, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu Guru, baik PNS maupun yang P3K. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi, berkoordinasi dalam rangka menindaklanjutin program yang ada dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bapak Ibu hari ini telah menyempatkan hadir di tengah kesibukan-kesibukan Bapak Ibu dalam kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang harus kita tindak lanjutin. Tapi saya ingatkan yang pertama kali selalu saya sampaikan bahwa mari kita selalu menyikapi perubahan itu dengan positif. Tentu saja setiap ada perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang akan menuju pada hal yang lebih baik lagi. Nah, kemarin ada sosialisasi atau ya mungkin informasi tentang SKP untuk triwulan yang pertama. Kemudian ada lagi di TRK itu di menu muncul ada yang namanya menu Nyaah Kaindung. Ya. Nah, jadi ada tambahan untuk tugas kita nanti akan dijelaskan oleh Pak Farid apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus diisi di TRK tersebut, termasuk bagaimana nanti untuk melakukan tutup SKP untuk yang triwulan yang pertama. Ya. Tetap selalu mangga Bapak Ibu ini semua kita sikapi dengan positif. Kemudian apa-apa yang harus dilakukan karena kemarin ada beberapa yang ada yang ikut juga Bapak Ibu dari guru kalau saya lihat kemarin. Jadi tentu saja Bapak Ibu juga sudah mendengarlah karena begitu cepatnya sekarang itu informasi di media sosial. Bapak Ibu pasti sudah mendengar selentingan-selentingan nama ayahnya Aka Inung, kemudian ada penutupan SKP itu sudah pasti itu ada. Nah, untuk menghilangkan kepenasaran gitu. Jadi memang ini adalah benar adanya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Farid dan rekan-rekan atau mungkin dengan Bu Marti atau mungkin dengan Bu Dian gitu tentang bagaimana TRK, kemudian bagaimana untuk menutup SKP triwulan yang pertama ini. Kemudian juga nanti ada beberapa jam setengah 10 nanti juga ada kegiatan. Mohon maaf ini agak maju ya karena rencana jam 9. Karena nanti setelah ini ada kegiatan juga itu berkaitan dengan kerjasama dengan itu, terutama nanti untuk kegiatan ujian kita atau ujian akhir semester anak-anak kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Mangga Pak Farid untuk dilanjutkan untuk menyampaikan apa yang kemarin sudah disampaikan oleh KCD. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas arahannya. Mungkin Bapak Ibu
seharusnya yang menjelaskan ini adalah dari tim kepegawaian, karena mungkin ada apa kekurangan apa dan sebagainya, maka menginginkan kepada kami dari kurikulum, khususnya kepada saya. Baik, Ibu Bapak, mungkin yang pertama akan disampaikan tentang TRK. Ini seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita mengisi apa tutup SKP itu adalah per triwulan ya. Nah, untuk yang triwulan pertama ini ada waktu untuk tutup SKP-nya yaitu mulai tanggal 10 sampai 25 Mei ya tutup SKP-nya. Nanti kita lihat ya, ini mungkin khusus untuk yang PNS ya, Bapak PNS yang guru dan tenaga pendidikan. Nanti untuk informasi selanjutnya adalah untuk seluruh ASN di SMK Negeri 1 Cimahi. Jadi mohon yang P3K jangan meninggalkan ruang Zoom ini karena itu ada yang perlu diketahui juga tentang program yang Nyaah Indung ya. Nah, untuk SKP sendiri ini tidak banyak perubahan dari yang tahun kemarin. Mungkin saya izin share dulu untuk pemahaman kita bersama. Ini hanya mengingatkan lagi tentang bagaimana tutup SKP ya, jadi Bapak. Nah ini Bapak untuk tutup SKP di tahun 1 2025 ini alurnya seperti ini. Udah tampil Bapak ya, udah bisa dilihat? Udah bisa dilihat ya. Iya. Nah ini alurnya seperti ini. Ibu Bapak kemarin di awal tahun sudah merencanakan kinerja semua dan saya yakin Ibu Bapak sudah melengkapi semua yang harus dilengkapi di rencana kinerja, termasuk lampiran rencana kinerjanya ya. Nah itu juga telah selesai, telah diisi oleh Bapak sekalian. Nanti Bapak Kepala juga sudah mengisi tentang ekspektasi perilaku untuk Bapak Ibu semua. Ini untuk pegawai ini sudah diisikan. Nah kemudian nanti akan lakukan tutup SKP triwulan 1. Nah di sini nanti Bapak Kepala Sekolah akan memberikan umpan balik tentang perilaku, kemudian rating kinerja dan rating perilakunya. Nah seperti itu. Kemudian di sini jika Ibu Bapak kurang berkenan itu bisa menentukan banding ya itu. Jika tidak maka akan langsung celak SKP dan kirim ke Sidbar sama seperti yang kemarin. Nah, ini jangan dilupakan untuk TTE elektroniknya ya. Itu jangan sampai terlupakan. Ya, langkah-langkahnya seperti apa, jangan sampai kita harus riset pasti dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini di apresiasi TRK Ibu Bapak ya, kita masuk ke menu utamanya. Di sini SKP utama ada rencana kerja, maka muncul seperti ini Bapak ya. Nah, sekarang di tanggal 9 saya coba tadi belum muncul yang tombol merahnya ini gitu Bu Bapak ya. Jadi nanti di rencana kerja diklik akan muncul bar di atas ini. Nah sekarang yang warna merah belum muncul di Bapak ya gitu. Nah tapi Bapak bisa memastikan dulu lampirannya ini, lampiran harus sudah terisi Bapak ya. Kalau lampiran belum terisi maka dia tidak akan, Ibu Bapak tidak bisa melanjutkan. Jadi ini harus diisi dulu lampiran kerjanya. Nah kemudian pada saat nanti untuk SKP-nya Bapak harus memilih ini Bu. Jadi dikliknya semua ya, atau klik semua di sini atau satu-satu boleh. Misalkan semua merencanakan ada yang 4, ada yang 5, ya ada yang 7 rencana kerja, itu mangga silahkan. Namun ada opsi juga karena kita kan Ibu Bapak memilih asesmen itu ada yang di bulan Juni. Berarti kan belum masuk ke SKP di yang Januari, Februari, Maret. Nah, itu bisa tidak dimasukkan di YouTube SKP-nya. Mau dimasukkan juga mungkin boleh. Kemarin informasi dari KCD, silakan diklik semua atau untuk yang evaluasinya bisa tidak dipilih gitu. Jadi Ibu Bapak mungkin untuk evaluasinya tidak dipilih terlebih dahulu karena memang Ibu Bapak bisa merencanakan adalah di bulan Juni dan di bulan Desember. Jadi belum termasuk YouTube SKP di bulan triwulan pertama ini seperti itu. Nah kemudian jika Bapak udah tombol merah besok dari tanggal 10 sudah muncul tombol merah ini, maka jangan lupa Bapak memilih ini kan tutup rencana kinerja. Nah, pilihnya yang triwulan 1 ya. Awas jangan yang tutup SKP tahunan. Jika Ibu Bapak memilih tutup SKP tahunan, maka ini Ibu Bapak harus ke KCD minta di reset ulang. Seperti itu. Jadi di sini diyakinkan Ibu Bapak memilih yang triwulan 1 ini yang ditutup SKP-nya.
gitu ya. Itu pastikan. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ya, Ibu Bapak bisa lihat SKP di sini. Ya, lihat tutup SKP. Diklik ini maka akan muncul seperti tahun kemarin bisa biasa, Bu ya. Ini apa ya, mengingatkan kembali aja ya. Nah, muncul di sini, Bu ya. Ini yakinkan bahwa ini udah TW1 di sini, Bu. Pak ya. Udah TW1 di sini. Pastikan kalau tadi udah betul maka akan muncul TW1 di sini ya. Nah, Ibu Bapak di sini tinggal melakukan edit terlebih dahulu, edit atasannya. Nah, Ibu Bapak di sini edit atasan yang dua ini, atasan form target dan atasan form realisasi ini diisi oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, jabatannya Kepala SMK Negeri 1 Cimahi. Unit kerjanya kemarin informasi dari KCD bisa Dinas Pendidikan ataupun mesti SMK 1 Cimahi. Ya, kalau kita kemarin mengisi SMK Negeri 1 Cimahi. Ya. Nah, kemudian yang atasan penilai ini diisi oleh Kepala KCD wilayah 7 di sini. Ya, itu. Kalau sudah selesai diisi ini, maka klik simpan. Nah, Ibu Bapak berkaca tahun kemarin, mohon mungkin mengisinya jangan di akhir-akhir. Kalau di akhir-akhir biasanya kenapa ini nggak muncul, kenapa ingin muncul? Karena orang biasanya di akhir berebut untuk mengisi tutup SKP-nya, itu ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Ibu Bapak juga melakukan ini Bu, edit periode. Awas jangan lupa periodenya adalah periode Januari Maret ya. Jadi yang pertama ini periode Januari Maret, di sini pilih mulai Januari, di sini mulai Maret periodenya ya. Simpan ya seperti itu. Kemudian edit juga jabatan atau ini Ibu Bapak. Nah, ini perlu diketahui Bapak, jika Ibu Bapak sudah menaik pangkat atau golongan per April, itu yang dimasukkan adalah pangkat golongan yang sebelumnya. Jangan yang sekarang, misalkan sekarang udah 3D atau 4A di bulan April. Nah, Ibu Bapak memasukkan jabatannya adalah yang sebelumnya. Misalkan yang sekarang 3D berarti 3C-nya. Yang sekarang 4A di bulan April berarti yang masukkan adalah yang 3D-nya di sini. Ya. Itu. Unit kerjanya SMK Negeri 1 Cimahi di sini. Jadi untuk jabatan di sini sesuaikan dengan kita ya, sesuai jabatan kitanya. Jadi biasa karena kami ada yang naik di April, naik pangkat di April, maka itu tetap memasukkan jabatan yang lama. Karena ini kan triwulan 1 sampai dengan Maret. Tuh. Nah, kemudian setelah itu nanti Bapak Kepala Sekolah akan menilai Ibu Bapak sekalian seperti ini. Biasanya inilah dialog kinerja sebutnya ya. Nah, setelah selesai Ibu Bapak silakan mengecek lagi apa di TRK-nya apakah sudah bisa diekspor SKP atau belum ya, seperti itu. Nah, jika setelah selesai di kepala sekolah, maka Ibu Bapak akan ini ya, klik ekspor SKP di sini. Klik ekspor SKP, maka akan muncul pengisian tanggalnya. Ini tanggalnya ya. Tanggal target formnya tanggal 1 bulan 1 2025. Target LC-nya tanggal 31 bulan 3 2025. Tanggal penilaian SKP-nya dibuatnya ini 8/4/2025. Kemudian tanggal penilaian SKP-nya tanggal 10/4/2025. Nah, nama kotanya diisi Cimahi saja di sininya. Itu kemudian simpan. Nah, kalau di sini maka akan muncul SKP seperti ini Ibu Bapak ya, yang biasa Ibu Bapak terima ya, dibentuk soft file-nya seperti itu. Tinggal di-download saja. Setelah di-download, Ibu Bapak tinggal ditetekan, dan ingat kalau ini bisa terlalu besar, Ibu Bapak harus dikompres dulu, diturunkan ukurannya gitu, karena ada batasan di sidebar itu. Nah, setelah itu baru Ibu Bapak masukkan ke sidebar seperti yang biasa Ibu Bapak ya, masukkan ke sidebar. Nanti akan ditandatangan oleh Ibu Bapak sendiri dan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu, ya, sekolah sudah selesai seperti ini. Nah, ini Ibu Bapak bisa di sini klik kirim SKP ke sidebar, tapi biasanya kita memasukkan dari dari siap jabar ya, untuk ke ininya, untuk ke sidebarnya, karena biasanya suka besar si ukuran filenya yang tidak bisa
TTE gitu. Akhirnya beberapa kali Bapak masukkan seperti itu ya. Itu. Nah, itu Bapak, nah ini timeline-nya nanti kami akan bagikan si file ini akan bagikan di grup info dinas supaya Bapak melihat kapan periode 1 ini 10 sampai 25 Mei. Kemudian ini untuk yang jabatan lainnya seperti itu. Nanti Bapak kapan ekspor KP-nya ini adalah 26 sampai 31 Mei untuk ekspor KP dan TTE-nya gitu. Mungkin itu Bapak untuk pengisian SKP ya masih sama kan ya dengan yang tahun kemarin? Apakah ada perubahan atau tidaknya? Kalau menurut saya ini sama dengan tahun kemarin. Cukup jelas ya Ibu Bapak? Ada yang tanyakan, maka silakan raise hand. Kita cepat aja ini kan, ini mah masih sama lah. Panton ya masih sama atau berbeda Panton? Sama, Pak. Sama ya. Nah, itu ini makanya ini kan kami hanya mengingatkan saja, kadang-kadang lupa, aduh mana heula. Nah ini kita coba diulang untuk Ibu memudahkan Ibu Bapak dalam mengisi tutup SKP-nya itu. Ada yang tanyakan dulu, mangga silakan tentang SKP ini sebelum ke ini Nyaah Kaindung, Bu. Cukup dipahami, Bu ya? Bu Lina, dipahami unggul ke Bu Lina? Nah, itu ya. Alhamdulillah kalau nggak ada ini mungkin ya mudah-mudahan tidak ada kesalahan-kesalahan dalam pengisian ya. Nah, seperti yang tahun yang sudah kan masih ada yang salah, akhirnya harus riset ke CACD dan sebagainya. Jadi kalau kita berhati-hati, kita ikut petunjuk, insya Allah benarlah mengisinya seperti itu ya. Nanti akan kami share di info dinas tentang paparan yang barusan ya, supaya Bapak juga selain ini bisa juga membaca lagi, kemudian Bapak bisa lihat lagi di YouTube, udah banyak di YouTube juga tentang pengisian SKP ini dan sama seperti itu langkah-langkahnya itu. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, ini yang kedua Bu ya tentang sosialisasi Nyaah Kaindung. Nah mungkin ini yang kemarin masih banyak nukumanya Kaindung Kaindung urang atau lain. Nah itu ya mungkin pertanyaan seperti itu. Bapak ya. Saya akan coba perlihatkan di TRK-nya seperti apa yang Nyaah Kaindung. Nah ini Bapak di TRK ada di bawah ini menu Nyaah Kaindung ya. Kalau kita klik di sini, ini sudah terdapat data masyarakat yang kalau bahasanya lah memerlukan bantuan dari kita sebagai ASN yang memang adalah program dari Provinsi Jawa Barat ya. Nah ini saya langsung ke teknisnya saja. Nah di sini contoh ini yang saya Bu, Bapak ini contoh yang saya. Ini yang dekat dengan saya, ini ada yang jaraknya 400 meter. Kemudian jaraknya 1 kilometer ini. Jika Ibu Bapak ya di sini mau saya tidak ada yang sini, misalkan mau yang tetangga dekat dan memang betul-betul memerlukan bantuan kita karena syaratnya adalah bahwa orang yang akan dibantu itu usianya adalah minimal 55 tahun. Usianya minimal 55 tahun. Nah, kemudian yang akan kita bantu itu mungkin penghasilan tidak tetap atau memang betul-betul perlu dibantu. Nah, itu. Nah, Ibu Bapak bisa di sini menambahkan data, Bu ya. Tinggal klik data ini, tambah data, masukkan nama orangnya, nicknya kalau ini tidak ada, nggak diisi juga nggak jadi masalah. Kemudian usianya, jenis kelaminnya apa, alamat lengkapnya, kotanya dan sebagainya, kemudian simpan. Nah, itu adalah sebagai ibu yang kita pilih. Nah, kriteria ibu Nyaah Kaindung ini, pertama yang tidak boleh orang tua sendiri, kemudian ibu apa ya, bukan menantu, mertua. Itu ibu mertua tidak boleh, gitu ya. Kalau saudara boleh, kalau saudara itu, karena kalau ke ibu asli mertua itu sudah kewajiban untuk kita semua membantu mereka, gitu ya. Kalau ada saudara misalkan bibi atau apa yang memang perlu kita bantu, silahkan. Nah nanti Bapak Ibu akan ada laporannya, mengisi laporannya di sama seperti di ini yang biasa Ibu mengisi aktivitas harian seperti itu. Nah terkait data di sini Bapak ya, ini
Misalkan yang saya, Ibu Fatimah ini belum ada yang milih karena ini masih warna abu. Kalau sudah yang milih ini berubah menjadi warna hijau kalau tidak salah itu. Ini Nah ini yang warna abu sudah ada yang milih gitu. Ya kalau yang warna hijau ini belum ada yang pilih. Coba saya ini mencoba di halaman berikutnya ya. Ada yang masih hijau nggak? Ini ternyata yang dekat rumah saya sudah banyak yang memilih gitu. Makanya saya ini kebingungan juga mau milih siapa. Kita coba lihat. Nah ini yang sangat jauh dengan saya, ini masih belum dipilih gitu ya. Tapi mungkin ada tetangga kita ataupun saudara kita yang dekat dengan kita perlu bantuan, itu silakan ditambahkan data. Nah Ibu Bapak, dalam memberikan akta induk ini tidak dibatasi 1, 2, atau 3. Maka tergantung kebutuhan Bapak sekalian atau kemampuan Bapak sekalian. Tapi minimal 1 memiliki orang tua yang dipakai untuk programnya akta induk ini. Gitu ya. Nah ini tambah datanya, Ibu Bapak tinggal dipilih ya di sini. Kalau mau 2, tinggal 2 kali pilih datanya, pilih, isi semua, simpan, kemudian Ibu Bapak tambah data lagi, itu yang dipilih oleh Ibu Bapak nantinya itu ya. Nah orang yang diberi bantuan itu boleh tidak satu daerah dengan Ibu Bapak. Misalkan punya saudara di Garut, punya saudara di Ciamis, punya saudara di mana, yang penting di lingkup Jawa Barat itu masih boleh. Tetapi dalam memberikan bantuannya itu tidak boleh melalui misalkan adalah dikirim, misalkan lewat paket, itu tidak boleh. Jadi ibu bapak harus ada interaksi dengan orang yang dipilih. Nah kemudian pemberian bantuannya juga tidak hanya berupa misalkan memberikan sembako atau memberikan apa, bisa juga bantuannya ini dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan, misalkan rumah enggak, silakan itu. Misalkan orang yang kita bantu tidak memiliki BPJS, Ibu Bapak misalkan silakan didaftarkan, kemudian setiap bulan Ibu Bapak memberikan bantuan seperti itu, atau memberikan membayarkan BPJS, mangga silakan perbolehkan ya. Atau misalkan orang yang kita bantu sakit, nah itu Ibu Bapak misalkan bawa ke rumah sakit, nah itu, tetapi pada saat Ibu Bapak memberikan bantuan tersebut harus dibuktikan dengan foto. Nah fotonya sendiri itu tidak harus ada ibu bapaknya, bapak ibu ya. Artinya gini, hanya orangnya saja yang dipoto, mangga itu silakan, diperbolehkan. Kalau kemarin informasi dari KCD seperti itu. Atau mau juga kita sambil dipoto dengan kita, mangga lah silakan itu ya, itu diperbolehkan. Itu ibu bapak yang untuknya akta indung. Jadi yang menjadi kriterianya usianya 55 tahun ke atas. Kemudian juga tidak boleh ibu kandung atau ibu mertua, tidak boleh ya. Kalau bapak-bapak gimana? Bapak bukannya akta indung, akta bapak itu ya. Jadi harus perempuan yang ininya yang diberi bantuan oleh kita seperti itu. Itu ibu bapak untuk yang akta indung. Jadi program ini program dari Provinsi Jawa Barat yang diberikan kepada seluruh ASN ya. Yang mungkin kita tujuannya lah menyisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu tetangga, terutama tetangga kita yang memang memerlukan bantuan dan sebagainya. Nah itu ya perlu kita bantu seperti itu. Itu ya Pak ya mungkin. Nah konsekuensinya kalau kemarin saya ini dengan selintas itu dari dari TKCD itu mungkin ada berpengaruh ke TPP katanya seperti itu. Tapi kita belum pasti ya karena informasi kemarin Pak Epul juga menyampaikannya tidak secara gamblang konsekuensinya, tapi ya kita mungkin jangan melihat konsekuensinya. Kita sudah diberikan rezeki sebagai ASN, membantu tetangga kita, membantu saudara kita yang memang membutuhkan atau bantuan dari kita sebagai saudara atau tetangga yang dekatnya seperti itu. Itu Ibu Bapak informasi tentang akta indung. Mangga kalau mau ditanyakan silakan raise hand yang mau bertanya tentang akta indung ini. Kalau Ibu Bapak tidak setuju, jangan ke saya Bu ya, mangga ke provinsi sudah setujunya gitu ya. Gitu. Mangga. Kalau Pak Ipung misalnya membantu yang di Cirebon, mangga Pak Ipung boleh ya. Gitu. Asal jangan ditransfer, Pak Ipung harus datang ke sana berinteraksi gitu ya. Seperti itu.
Mangga silakan tanyakan Ibu Bapak. Atau sudah cukup jelas? PFPT itu Pak, PFPT itu. Oh, PP Bu Linda. Mangga silakan Bu Linda. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi mangga. Oh, ini jamaah PSPT ada pertanyaan. Ya, mangga Bu. Pertama, Pak, pertanyaan kami, apakah itu diwajibkan ya sinya AK Indung teh? Satu. Kemudian yang kedua, apakah ada ketentuan nominal untuk programnya AK Indung? Berarti kalau transfer kan uang ya, tidak bisa berupa benda yang lain, gitu. Apalagi apa ya frekuensi pemberiannya berapa lama sebulan sekali kah 12 kali atau triwulan 3 SKP gitu Pak Farid? Baik, Ya tidak ada dulu Pak. baik, Nah, baik Bu Linda ya. Nah ini sini kami sudah program Bu, sepertinya karena kami juga ada sedikit dari Pak Epul itu ada konsekuensinya, tapi konsekuensinya belum jelas seperti apa. Jadi mungkin itu diwajibkan untuk kita semua sebagai ASN Provinsi Jawa Barat untuk ya memiliki ibu asuh lah atau ibu kandung kita, apa ibu yang kita ini kan ya seperti itu. Nah untuk besarannya tidak ada batasan besaran Bu. Informasinya tidak ada batasan besaran mau berapanya itu. Kemudian frekuensinya ibu bapak silakan mengatur. Misalkan kalau ibu bapak memberikan sembako misalkan ya, oh ini cukup semingguan, berarti tiap minggu ibu ngasih gitu ya. Oh ini 1 bulan kan sekaligus mangga silakan. Jadi mengisi di TRK-nya bisa 1 bulan sekali, bisa seminggu sekali, bisa setiap hari mangga itu Bu. Tidak ada batasan Bu di situ ya gitu. Misalkan kalau ibu memberikan pendampingan pada orang tua tersebut, berarti kan setiap hari Bu ya, setiap hari kita datangin, beri makan sebagainya gitu Bu ya. Itu misalkan pagi-pagi Ibu Linda masih makan dulu tetangga kita untuk beri apa yang menjadi ibu asuh kita gitu ya. Itu seperti itu Bu. Jadi tidak ada batasan aktivitasnya berapa harinya. Nah, bisa setiap hari, bisa per minggu, bisa per bulan. Kalau buat 3 bulan mungkin Bu saya udah ageng masih anak itunya. Beberapa 3 bulan lah gitu ya. Itu. Udah dalam air. Pak Farid Oh, pun kan Pak. ya. Ya lah, atau Pak Mi kan tadi kita transfer ya. Nah kalau Nah. transfer bukti transfernya dikemanain gitu Nah, itu maksudnya. Bu tidak boleh Bu. Tidak boleh dengan sistem transfer. Jadi dalam pemberian programnya AK Indung ini kita harus berinteraksi dengan orang yang kita beri bantuan itu gitu ya. Oke, Kalau lihat di ininya seperti itu Bu ya, tidak boleh di sistem transfer atau paketkan aja misalkan Pak Ipung paketkan Cirebon bersembako misalkan. Itu nggak bisa, jangan seperti itu Bu. Jadi kita diharapkan ada interaksi dengan orang yang kita bantu itu. Seperti itu ya. Ya, Taman Tawi 1 Pak. Ya. Mangga selanjutnya Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf off kamera nih. Ya, maaf Pak Diki. Gini Pak Farid, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan programnya AK Indung, itu kan nantinya ada laporan ya. Tadi Betul. disampaikan Pak Farid, laporannya hanya foto aja. Nah, apakah kedepannya itu ada selain foto kah atau seperti apa gitu? Misalkan tanda tangan atau laporan berupa seperti catatan-catatan gitu atau seperti notulen dan seterusnya itu. Apakah itu perlu dipersiapkan juga gitu? Kalau misalkan ada formatnya seperti apa? Baik. Itu Pak Farid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Pak Diki pertanyaannya ya. Nah, kita buka coba Bu, Pak dibuka di sini ya. Dia hanya programnya AK Indung ini seperti apa pelaporannya. Ini sudah tampil Bu ya, Pak. Ini sudah tampil di maaf. Aktivitas ya, Saudara. Nah, di sini di aktivitas ini ada apa di sini? Programnya AK Indung ya. Ini untuk pelaporannya seperti ini, Pak. Nah, ini misalkan melakukan kunjungan donasi programnya AK Indung. Misalkan ini 1 kegiatan atau berapa kegiatan. Ini ininya keterangannya apa? Kalau ada link YouTube-nya maka link YouTube-nya dimasukkan di sini. Kalau foto saja maka foto saja. Kalau ada file misalkan ada file ini Pak Diki. Ya misalkan Pak Diki menyerahkan, ada bukti mangga silahkan. Ini bisa dimasukkan ke sini untuk pelaporannya kita simpan gitu seperti itu Pak Diki ya. Jadi dalam fiturnya ini seperti ini di TRK-nya. Inputnya berapa misalkan 2 kegiatan atau 1 kegiatan, keterangannya apa. Kalau Ibu Bapak ada videonya videokan, mangga link video, jangan langsung videonya tapi linknya, link YouTube-nya. Kemudian kalau foto ya foto sama seperti aktivitas harian Pak, gitu ya. Ini seperti ini. Nah, pelaporan akhirnya
kemarin diinformasikan tidak ada pelaporan akhir Pak, jadi hanya pelaporan di TRK-nya saja seperti ini Pak Diki ya, tidak ada kita mau ini akumulasikan berapa nggak ada gitu ya. Jadi tidak ada pelaporan panduan seperti apa, dan juga nanti mungkin ya provinsi juga akan merekap membuat satu rekapitulasi tentang berapa jumlah warga Jawa Barat yang memang memerlukan bantuan atau yang dibantu oleh para ASN yang ada di Provinsi Jawa Barat seperti itu Pak Diki ya, itu mungkin. Ya, siap Pak Farid. Terima Iya. kasih. Jazakallah khairan kasiran. Amin, amin. Ya. Mangga yang lainnya ada yang tanyakan, silakan. Ibu Bapak silakan mengisi daftar hadir Zoom ini di chat YouTube sudah ya tuh. Chat Zoom sudah ada ya. Mangga. Mangga silakan. Ada yang tanyakan lagi cukup jelas, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, udah pas kan 45 menit, yang usah banyak lah, usah lama ini mah. Ya, yang penting kita melakukan apa yang tadi TRK kita isi, kemudian yang Nyawa Indung juga, kan ini udah programnya dari provinsi, ya kita ikuti seperti yang dari Bapak Kepala Sekolah sampaikan, bahwa itu yang baru tidak usah menjadi suatu beban untuk kita, ya kita laksanakan dengan ikhlas dan penuh keyakinan bahwa apa yang kita ini kan akan mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Maka silakan Bapak Ibu yang mau bertanya masih ada waktu. Ataukah cukup jelas? Antoni ada yang tanyakan? Cukup? Sejauh ini cukup jelas Pak. Nanti kalau ada yang ditanyakan menyusul. Ini sekarang Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas cukup. Oke, terima kasih kalau cukup jelas ya. Lalu yang lainnya Mangga, silakan dari ibu-ibunya ada yang mau tanyakan. Untuk jumlah besarannya tidak dibatasi ya, mau berapapun, Mangga silakan. Yang penting mungkin memenuhi kebutuhan atau tidak seluruhnya kebutuhan, tapi sebagian kebutuhan yang menjadi ibu yang kita ini itu silakan Bapak atur sendiri, Mangga berapa besar-besarannya. Kemudian informasinya tidak ada batasan harus misalkan 900.000 enggak gitu ya. Mau memberikannya satu hari tiap hari, Mangga seperti tadi kan sebagai interaksi tiap pagi kita lewat. Saya kasih ini ada makanan untuk sarapan pagi dan sebagainya, itu sama juga seperti itu boleh gitu ya, foto, nah itu laporkan di TRK tiap hari, Mangga silakan. Atau mau berikan seminggu sekali untuk satu makan 1 minggu, Mangga silakan gitu ya. Mau berupa uang silakan, mau berupa makanan silakan, mau beli pakaian misalkan, lihat pakaiannya sudah tidak tidak layak ya kita beri pakaian, Mangga. Jadi setiap kita mengunjungi orang yang kita ini kan bantu, tidak usah sama juga tidak jadi masalah gitu ya. Yang penting orangnya sama, itu juga yang kita beri santunan atau bantuannya gitu ya. Itu yang penting kita melaksanakan ya bukan melaksanakan, kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk orang yang memang membutuhkan bantuan dari kita ya seperti itu. Jadi yang Pak, bagaimana kalau yang di Jawa Tengah nggak boleh, itu tidak boleh, harus lingkup Jawa Barat yang dibantuannya ya, karena mungkin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat melibatkan para ASN. Nah itu mungkinlah secara ininya seperti itu ya. Baik, cukup ya, kebetulan ya ada kegiatan lanjutan ini dengan Pak Yogas dan Indostock. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita tutup pertemuan ini. Untuk tindak lanjutnya jika ada yang belum paham, Mangga silakan diindikan ke pegawaian atau ke kurikulum. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala atau cukup Pak? Cukup Pak, sandang pangan papan aja itu Pak intinya yang di ini. Nah itu Pak, ya betul. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga silakan kalau mau wabarakatuh. menanyakan Assalamualaikum izin live bro, izin live. Tur nuhun.